Sore-sore membaca buku. Baca buku pakai baju batik. Ketemu lagi sama aku, Mbak JT yang paling cantik. Hai geng, kalian pernah nggak sih ngerasa takut waktu pengen mainin suatu game? Terutama game bergenre horor. Emang sih main game horor itu menakutkan banget, terutama bagi beberapa orang yang emang takut banget sama hantu. Gak semua orang bisa dan mau memainkannya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, gak ada salahnya loh kamu nyobain main game horor, karena ternyata ada beberapa manfaat main game horor. Mau tahu? Mbak JT makan kuaci, ditemenin sama buaya. Sebelum kita lanjutin video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Yang pertama, melatih keberanian. Gak apa-apa kalau kamu ngerasa kamu penakut sama hal beginian, tapi paling enggak dengan mencobanya, kamu bisa mengukur seberapa takutkah dirimu terhadap berbagai macam hal. Mungkin aja kamu cuma takut sama game horor yang berhantu, atau bisa jadi kamu hanya paranoid gara-gara gak pernah mencobanya. Bukan gak mungkin juga, semakin banyak bermain game horor, kamu jadi bisa mengatasi rasa takutmu tersebut dan bahkan menghilangkannya. Lumayan kan daripada harus ikut terapi khusus yang harganya mahal banget. Yang kedua, mengetahui fobia yang kita miliki. Setiap orang punya ketakutannya sendiri. Kalau aku sih, takut banget kalau subscriber Jalan Tikus berkurang. Bisa jadi kamu itu hanya takut ke beberapa hal aja dan gak semua hal. Tapi terkadang kamu tidak tahu akan hal itu. Dengan sering bermain game horor, kamu bisa tahu kamu takutnya sama hal apa. Mungkin aja kamu takut sama kegelapan, tapi nggak takut sama serangga. Mungkin juga kamu takut mantan, tapi nggak nolak diajak ke rumahnya. Ups. Yang ketiga, bisa berpikir lebih cepat. Kayaknya banyak yang belum sadar ya, kalau salah satu manfaat main game horor itu bisa bikin otak kita berpikir lebih cepat. Para gamers yang suka main game horor rata-rata pasti bisa berpikir cepat. Kenapa? Banyak banget game horor yang membuat player harus memecahkan puzzle pada saat dikejar oleh monster. Bayangin aja, suasana seram, musik soundtrack yang seram, ada monster di belakang kamu, dan kamu harus memecahkan suatu puzzle. Dan kalau player sudah panik dan tak bisa berpikir, nyawa karakter di game bakal jadi taruhannya. Yang keempat, baik untuk kesehatan. Ini beneran loh. Katanya, menonton film horor atau memainkan game horor bisa mengaktifasi sel darah putih hingga sistem imun meningkat. Itu artinya kamu gak gampang terkena penyakit. Selain itu, ada fakta menyatakan bahwa memompa jantung lebih kencang dari biasanya itu sangat sehat, seperti saat Anda jogging. Untuk gamer horor, jantung mereka pasti bakalan lebih sering berdetak kencang karena jump scare. Kesimpulannya, semakin banyak bermain game horor bisa bikin kamu semakin sehat, gengs. Yang kelima, bisa bikin tambah romantis. Kalau yang satu ini cuma untuk mereka yang bermain game horornya bersama gebetan. Umumnya kalau kamu dan si dia takut, pastinya akan cari tempat berlindung terdekat. Nah, itu bisa dijadikan alasan untuk curi-curi kesempatan biar romantis. Tapi kalau mainnya sendirian sih bakalan percuma. Mau deket sama siapa? Sama tembok. Yang keenam, alasan untuk mengobrol dan bercanda. Aku takut nih, temenin main dong. Alasan-alasan sederhana kayak gitu bisa kamu gunakan untuk kesempatan mengobrol loh. Biasanya juga kalau mainin gamenya, kamu dan temanmu atau saudaramu minimal pasti bakalan kaget. Momen itu lucu banget dan bisa kamu rekam buat bercandaan. Coba aja kalian lihat YouTubers yang bikin video mainin game horor. Selalu lucu banget kan ya? Bermain game horor itu menyenangkan kok. Tapi kalau kamu tetap gak berani, ajak aja orang lain main bareng. Sama kayak nonton film horor, kalau nonton sama teman-teman, kalian dijamin pasti bakalan rame dan makin seru. Mbak JT pergi ke kampus, dianterin sama gebetannya. Sampai di sini dulu video dari Jalan Tikus. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Bye gengs.